underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK karena diduga menerima suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini belakangan ini kelihatannya KPK naik daun. Ini pejabat yang paling penting, ya penting lah ya, Wakil Ketua DPR Jawa Timur, yang sekaligus dia tuh juga sekretaris dari DPD Partai Golkar Jawa Timur ya, itu kena OTT, operasi tangkap tangan, ya, nggak bisa lari lah. Kalau sudah kena OTT itu barang bukti udah kepegang, betul. Jadi nggak bisa lari ya. Entah bagaimana caranya, pokoknya kalau kena OTT ya udah selesai tamatnya, ya. Tergantung nanti si sidangnya gimana, ya. Semoga saja sidang-sidangnya itu tidak malah hukumannya makin lama makin ringan gitu kan, jadi repot ya. Nah sekarang ini memang kok ya tidak ada yang takut ya. Korupsi itu kan sudah menjadi sorotan di mana-mana ya. Semua udah pada tahu kok kalau korupsi itu adalah sesuatu yang jelek, ya, kejahatan yang sangat extraordinary, ya, menyengsarakan rakyat, ya. Bayangin ini sekarang yang dimakan uangnya itu adalah jatah yang namanya hibah dari APB daerah. Jadi ada semacam keuangan dari anggaran pemerintah daerah Jawa Timur yang diberikan biasanya kepada lembaga-lembaga atau beberapa kelompok sosial masyarakat agar bisa dimanfaatkan langsung untuk pembangunan. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental lah, seperti itu lah. Nah ini ternyata hibah-hibah ini ada harganya. Jadi Wakil Ketua DPR ini, Sahat Simanjuntak ini pinter juga, ya. Jadi mencari mangsa siapa yang mau dibantu. Kalau udah dibantu, gua berapa? Ya 10% atau berapa. Dan ini memang jumlahnya kalau nggak salah itu kemarin ada yang terbetik berita itu 5 miliar. Lah ini gimana? Dan kemarin kalau kita tahu Sahat Simanjuntak ini muncul di televisi pakai baju oranye, pakaian kebesaran koruptor ya. Itu minta maaf pada rakyatnya bahwa dia salah, ini kesalahannya dia. Lah gimana kalau caranya begini? Sudah korupsi ngaku salah minta maaf. Cuman cukup seperti itu, kelihatan jadi wah ini jadi orang yang soleh. Ya nggak bisa begitu. Ya. Kalau udah korupsi ya udah repot begitu ya. Nah sekarang yang istimewanya itu uang yang harusnya diserahkan pada Sahat Simanjuntak ini kan kemarin waktu ketangkap itu kalau nggak salah satu atau 2 miliar ya, itu rupiah kan. Nah istimewanya dia itu minta rupiahnya tadi dibelikan dulu US dollar atau Singapore dollar, ya, di sebuah money changer sana untuk ditukar. Nah, dengan demikian kan 1 miliar itu kalau pakai US dollar atau Singapore dollar itu kan jumlahnya nggak banyak, jadi nggak usah pakai bertas-tas kan, dibungkus saja udah cukup. Ya ini kan luar biasa ya. Jadi dia udah tahu bahwa ini kalau uang suap ini yo pakai valuta asing biar bawanya lebih gampang. Wah begitu kan? Yang menyembunyikan juga lebih gampang karena lebih sedikit ya. Lah tapi ketangkap ya. Jadi ini kok perlu dipikirkan kenapa kok korupsi seperti ini itu tidak habis-habis. Ya banyak orang yang ngomong ini salah pendidikannya. Nah kalau salah pendidikannya, mengapa dia kok bisa jadi anggota DPR, bahkan bisa jadi wakil ketua? Nah selidik punya selidik ya, memang sebetulnya itu hukuman yang diberikan pada kaum koruptor di Indonesia itu makin lama makin ringan. Ya jadi nggak bisa. Ya. Jadi seperti kemarin itu undang-undang KUHP yang baru. Itu juga hukuman untuk koruptor itu minimalnya itu lebih sedikit. Kalau dulu minimalnya 5 tahun, sekarang minimalnya 2 tahun.
Nah ini kan angin surga untuk para koruptor. Ya. Jadi percuma lah kalau sempat nanti misalnya KPK itu ditingkatkan kemampuannya, ya terus menyapu semua koruptor, ya yang kena yang kecil-kecil kayak gini. Hukum 2 tahun lepas, teman-teman lepas. Jadi sebetulnya perlu dipikirkan apakah sistem hukum di tempat kita itu masih efektif untuk mencegah korupsi. Jangan seperti sekarang. Di mana-mana kalau kita rasakan susah dibuktikan ya. Itu pungli korupsi itu di mana-mana ada. Semua dari atas sampai bawah itu terjadi semua. Dan ini sangat memprihatinkan. Apa bisa nanti Indonesia itu menuju ke keemasan tahun 45 nanti? Ya, jadi perlu mawas diri agar supaya bagaimana caranya korupsi harus diminimalis di Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.